Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rini selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Senang sekali dalam kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai koperasi syariah di Indonesia. Dalam video ini kami berharap dapat memberikan pembelajaran kepada teman-teman semua tentang koperasi syariah yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Nama saya Fitri Rahma Izati dari kelompok 5 dengan NIM belakang 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Arianto dengan NIM belakang 17. Perkenalkan, nama saya Sania Trimaulida dengan NIM belakang 026. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Anissa Rahma, NIM saya 111900820000133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rahmat dengan NIM G14190045. Perkenalan tadi, kita akan masuk untuk membahas topik mengenai koperasi syariah yang terbagi atas 6 subbab. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Yang kedua adalah mengenai perkembangan LKMS atau Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Yang ketiga itu adalah pengertian dan landasan hukum koperasi syariah. Yang keempat adalah kegiatan usaha koperasi syariah. Yang kelima adalah sistem operasional koperasi syariah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah daftar koperasi syariah di Indonesia serta laporan keuangan koperasi syariah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama atau overview, yaitu tentang perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangan koperasi syariah di Indonesia, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua gimana sih awal kemunculan koperasi syariah di Indonesia. Nah, koperasi syariah di Indonesia itu diakibatkan atau lahir juga atas dasar adanya koperasi konvensional yang ada di Indonesia. Jadi koperasi sebenarnya itu dilahirkan bukan berasal dari ajaran ataupun kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Jadi koperasi mulai dipraktikkan di negara-negara kapitalis dan juga sosialis, di mana pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri. Ini menurut Suhendi. Dan dalam koperasi itu tidak ada dalil maupun nas yang menjelaskan mengenai koperasi dan tidak pula dilakukan pada zaman Nabi. Nah, ketika pemikiran Barat mengenai koperasi itu mulai banyak, lalu tokoh sentral Muhammad Hatta kemudian mengimplementasikan koperasi di Indonesia. Tokoh Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi kemudian memberikan definisi untuk koperasi, yaitu sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Nah, koperasi juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dan kerjasama antar sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugian. Keberadaan koperasi oleh Muhammad Hatta diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan. Lalu Muhammad Hatta yang cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan, kemudian juga ekonomi kerakyatan ini dituangkan dalam Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mendefinisikan ekonomi kerakyatan, yaitu sebagai suatu sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam hal perekonomian. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini, diharapkan perekonomian di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang ada. Sistem ekonomi kerakyatan selalu akan menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar pelaku ekonominya. Nah, kemudian Muhammad Hatta juga memandang bahwa sistem ekonomi kerakyatan akan mampu memberikan banyak solusi terhadap ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, apalagi pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, kemudian sistem ekonomi kerakyatan juga bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat.
ekonomi rakyat juga dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin pentingnya itu dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Istilah dari konsep ekonomi kerakyatan merupakan salah satu hasil renungan pemikiran yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta. Nah, pemikiran ini tertuang dalam kertas kerjanya yang berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya yang ditulisnya tahun 1934. Nah, tulisan tersebut menyebutkan bahwa dasar lahirnya konsep ekonomi kerakyatan merupakan bentuk perlawanan persaingan atas sistem perekonomian Belanda saat itu. Karena Hatta berpandangan bahwa konsep ekonomi liberal bukanlah strategi perekonomian yang cocok untuk bangsa. Yang dilihat dan dinilai oleh Hatta bukanlah sebuah solusi terbaik dan cenderung tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai keadilan juga menjadi landasan utama dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Nah, karena itu dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan ini diharapkan masyarakat akan banyak ikut serta dalam menyukseskan perekonomian negara melalui koperasi. Nah, dalam undang-undang juga cukup jelas menyatakan bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Nah, hal ini menandakan bahwa koperasi merupakan penggerak utama dalam menyukseskan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, keberadaan koperasi konvensional yang ada di Indonesia dan berkembang pesat saat itu, kemudian dalam praktiknya itu, koperasi yang ada saat ini ternyata mendapat kritikan di mana koperasi itu dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat unsur riba dan tidak ada kejelasan akad dalam syirkahnya. Nah, sedangkan dalam Islam jelas sekali tertulis bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga dengan akad dalam koperasi ini juga dinilai masih sangat diragukan di masyarakat karena dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah. Nah, perlu disadari bahwa peranan koperasi ini ternyata cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang ke orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas. Nah, usaha ini bertujuan juga untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa perlu untuk mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan, dan kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia, ini menjadikan alasan atau sebuah pemikiran baru untuk melahirkan konsep koperasi yang berlandaskan sistem syariah. Nah, untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Nah, saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuannya itu adalah mensejahterakan para anggotanya dengan prinsip syariah. Meski jumlahnya minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia, sehingga saat ini istilah koperasi syariah yang lebih menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya mulai dilirik oleh masyarakat di Indonesia. Harapannya koperasi syariah semakin bertambah luas dan juga produk-produk yang ditawarkan juga tidak kalah bersaing dengan koperasi konvensional yang ada. Nah, itu dia overview awal kemunculan koperasi syariah di Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sarah Aulia. Kepadanya, saya silakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah perkembangan koperasi syariah. Nah, lahirnya BMI atau Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990 merupakan momen yang terpenting dalam sejarah Indonesia yang membidani lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, tak terkecuali itu bagi koperasi syariah atau yang lebih kita kenal dengan
Baitul Mal wa Tamwil atau yang disingkat dengan BMT. Nah, berdirinya BMI tadi juga menjadi angin segar tumbuh berkembangnya industri keuangan mikro syariah untuk mengakomodasi keinginan sebagian besar umat Islam bertransaksi secara halal. Di Indonesia sendiri, Koperasi Syariah atau BMT berdiri pada tahun 1992 yang kemudian didukung oleh Presiden Republik Indonesia yang meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 1996. Nah, sejak itulah Koperasi Syariah menapak momentumnya dengan berkembang secara nasional. Sampai saat ini pun, Koperasi Syariah semakin bertambah jumlahnya. Di satu sisi, regulasi khusus yang mengatur Koperasi Syariah baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci dan juga definitif. Nah, maka perlu ada kebijakan tersendiri yang mengatur Koperasi Syariah atau BMT yang berbadan hukum koperasi dalam hal ini. Kemudian Departemen Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan kebijakan mengenai petunjuk pelaksanaan KJKS atau UJKS. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan juga UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah itu mencapai 150.223 unit. Dengan jumlah anggotanya itu tercatat 1,4 juta orang. Nah, modal sendiri mencapai 968 miliar dan modal luar sebesar 3,9 triliun rupiah dengan volume usaha 5,2 triliun rupiah. Data ini berdasarkan dari website www.kop.go.id pada tahun 2016. Dalam perkembangan selanjutnya, koperasi syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah saat ini mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional. Nah, data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah cukup meningkat dalam skala nasional. Nah, kemudian koperasi syariah ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antar anggota koperasi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan juga menengah. Selanjutnya adalah perkembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di Indonesia. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Nah, BMT ini merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya itu informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Nah, perkembangan BMT di Indonesia itu berawal dari berdirinya BMI pada tahun 1992, sebagaimana yang sebelumnya saya jelaskan, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya itu berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Nah, setelah berdirinya BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Namun, operasionalisasi BMI ini kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan juga masyarakat menengah. Nah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat yang syariah atau BPRS dan juga BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Nah, kondisi tersebut menjadi latar belakang dari kemunculan BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Nah, pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan juga Menengah atau PINBUK yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah atau YINBUK. Nah, tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem
lembaga dan juga kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam atau keselamatan yang berintikan keadilan dan juga kedamaian serta kesejahteraan. Pertumbuhan BMT ini cukup signifikan, di mana berdasarkan data permodalan BMT atau PBMT Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun yang dikelola sekitar 20.000 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5% koperasi yang berbadan hukum. Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena BMT ini menjadi bagian penggerak dari perekonomian di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kredit yang disalurkan pun demikian terus meningkat. Di tahun 2011 sebanyak 458,16 triliun rupiah, lalu pada tahun 2012 sebesar 526,40 triliun rupiah, tahun 2013 sebanyak 610,03 triliun rupiah, pada tahun 2014 sebanyak 671,72 triliun rupiah, pada tahun 2015 sebanyak 739,80 triliun rupiah, dan pada tahun 2016 sebanyak 781,91 triliun rupiah. Selanjutnya adalah peran dari Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT ini merupakan salah satu perwujudan atau implementasi dari ekonomi Islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Nah, dalam hal ini BMT mempunyai beberapa peran. Yang pertama itu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non-syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang masalah ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini, BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Yang ketiga, melepas masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Lalu dalam hal ini, BMT itu harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara yang lebih baik. Lalu yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Lalu dalam hal ini itu BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam. Kemudian BMT itu perannya tuh tidak hanya sebagai lembaga penyedia jasa keuangan saja, tetapi juga berperan sebagai lembaga amil zakat yang akan memperkuat keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sania Trimaulida. Kepadanya saya silakan. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian dan landasan hukum koperasi syariah. Sebelum kita mengetahui pengertian dari koperasi syariah, alangkah baiknya kita juga mengetahui pengertian dari koperasi secara umum. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan akan asas kekeluargaan. Landasan dasar koperasi itu tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya apa sih koperasi syariah itu?
Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau yang selanjutnya disebut dengan KJKS itu adalah koperasi yang kegiatan usahanya itu bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah. Secara umum, koperasi syariah ini sering disebut dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil karena keduanya itu memiliki banyak persamaan. Di antaranya itu keduanya itu mempunyai fungsi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Adapun yang sedikit membedakan dalam keduanya itu adalah dalam pelaksanaannya. Pada Baitul Mal wa Tamwil memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan dalam operasional KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah, itu penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. Selain itu, perbedaan lainnya itu terdapat pada prosedur dan syarat pendiriannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan peran koperasi syariah. Berdasarkan tujuan koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran. Yang pertama, itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi dari anggota maupun masyarakat. Yang kedua itu memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional atau fatonah, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga itu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat itu sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta di antara keduanya. Yang kelima itu menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga anggota-anggota itu mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Dan fungsi dan peran yang terakhir itu mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja serta menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif dari anggota. Konsep pendirian koperasi syariah. Konsep pendirian koperasi syariah itu pada dasarnya itu menggunakan konsep syirkah mufawadoh, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha. Dengan persyaratan, yang pertama itu modal masing-masing pendiri itu harus sama besarnya. Yang kedua, mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola. Dan yang ketiga itu masing-masing anggota itu harus beragama yang sama, yaitu beragama Islam. Karena konsepnya adalah koperasi syariah. Dan yang terakhir itu masing-masing harus memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut. Selanjutnya ada perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Secara umum kita tahu bahwa perbedaan mencolok dari koperasi syariah dan konvensional adalah bahwa koperasi syariah itu berdasarkan dengan prinsip syariah atau prinsip Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tetapi di samping itu terdapat beberapa perbedaan lainnya. Contohnya yang pertama itu dalam investasi. Dalam hal investasi, koperasi syariah itu melakukan investasi-investasi yang halal saja dan melarang investasi yang haram. Sedangkan pada koperasi konvensional, investasinya itu bisa yang halal dan bisa yang haram, artinya semua jenis investasi. Untuk yang kedua, perbedaan kedua itu dalam hal bunga. Dalam koperasi syariah, kita tahu bahwa prinsipnya itu tidak menggunakan prinsip bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan pada koperasi konvensional sudah jelas bahwa
memakai prinsip bunga atau memakai perangkat bunga. Yang ketiga itu mengenai profit atau keuntungan. Dalam koperasi syariah terdapat dua pendekatan, ada profit oriented dan falah oriented. Artinya, selain mencari keuntungan di dunia, tetapi juga mencari kebahagiaan di akhirat. Sedangkan dalam koperasi konvensional hanya difokuskan pada profit oriented, artinya mencapai keuntungan di dunia saja. Yang terakhir adalah pengawas. Dalam koperasi syariah itu, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Artinya, dalam koperasi syariah itu terdapat salah satu dewan, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam koperasi konvensional itu tidak terdapat dewan yang sejenis. Artinya dalam koperasi konvensional itu tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Nah, dilanjut lagi oleh rekan saya, Evita Anissa Rahma. Kepadanya saya silakan. Ini saya akan mempresentasikan tentang landasan hukum koperasi syariah. Nah, berikut adalah isinya. Yang pertama ada Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya ada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91 /M.KUKM /9 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau yang disingkat dengan KJKS. Nah, yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.2 KUKM /10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3 /P/M.KUKM /10/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 /M.KUKM /12/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi atau yang disingkat dengan KSPPPS. Yang terakhir ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah tentang kegiatan usaha koperasi syariah. Nah, kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau yang disingkat dengan KJKS adalah koperasi kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Ya, terdiri dari melakukan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Nah, di bentuk-bentuk lainnya itu ada pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakoh, yang ada piutang murabahah, ada piutang salam, ada piutang istisna, ada piutang ijaro, dan ada qard. Nah, menyediakan layanan penyimpanan. Nah, tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiyah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh. Selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang terakhir ada bentuk-bentuk layanan yang disediakan. Bentuk-bentuk layanan yang disediakan oleh koperasi syariah itu ada apa aja sih? Ada 3, yaitu 1. Simpanan wadiyah yat domanah. Yang kedua ada simpanan mudharabah al-mutalakal. Yang ketiga ada simpanan mudharabah berjangka. Nah, di sini juga ada ketentuan kegiatan mal koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan.
Nah, isinya itu ada apa aja sih? Isinya itu ada, yang pertama ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau unit jasa keuangan syariah yang menyelenggarakan kegiatan mal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang mal. Jadi yang penanggung jawabnya di sini adalah cuma yang berurusan dengan bidang mal tersebut. Nah, yang kedua itu ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau unit jasa keuangan syariah yang menjalankan kegiatan mal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan malnya dengan kegiatan pembiayaan tamwilnya. Yang ketiga ada kegiatan bidang mal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan zakat, infak, dan sodako atau yang disingkat dengan ZIS, zakat, infak, dan sodako. Nah, yang keempat ada peraturannya itu, ketentuannya itu adalah dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan mal harus dipisahkan dan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah atau jasa keuangan syariah dan dikelola melalui lembaga di luar koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. Yang terakhir adalah memberikan jasa lainnya. Sebagai penutup atau materi terakhir akan dibawakan oleh Azahra kepadanya. Saya silakan. Iya, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem operasional dari koperasi syariah. Untuk tetap dapat beroperasional dengan baik, koperasi syariah memerlukan modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpangan cadangan, dan hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Lalu, koperasi yang seperti apa sih yang digolongkan sebagai koperasi syariah? Tentunya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, semua kegiatan di dalam koperasi merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, koperasi juga harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi. Yang ketiga, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk kesehariannya beroperasional, koperasi syariah juga memiliki standar operasional manajemen yang diatur dalam standar operasional manajemen bagi KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Yang diatur ini dalam standar operasional manajemen ada struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan yang dapat dijadikan acuan atau panduan bagi pihak manajemen KJKS atau UJKS. Untuk apa sih? Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi anggotanya dan pengguna jasa lainnya. Nah, kegiatan operasional koperasi syariah ini juga ada yang ngawasin, namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Untuk sasaran pedoman sendiri, standar operasional manajemen memiliki
memiliki sasaran pedoman, yaitu yang pertama, terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jati diri koperasi dan prinsip syariah. Yang kedua, terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS koperasi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu terciptanya pelayanan prima kepada anggota calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya. Untuk pokok bahasan yang ke-6 berikut menjadi pokok bahasan terakhir di kelompok kami, yaitu mengenai daftar koperasi syariah di Indonesia beserta laporan keuangannya. Nah, yang di slide ini teman-teman, seperti bisa teman-teman lihat, ini adalah list beberapa daftar koperasi syariah yang tentunya bisa dibaca secara mandiri sama teman-teman. Dan untuk contoh laporan keuangannya juga sudah kami lampirkan di dalam makalah yang pastinya bisa teman-teman cek di Google Classroom. Nah, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan atas keterbatasan kami dalam membaca maupun mencari referensi sumber mengenai materi yang kami bawakan. Kepada teman-teman sekalian dan Ibu Rini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.